Pakan merupakan faktor penentu dalam keberhasilan budidaya ikan. Namun dengan terus naiknya harga pakan menjadi momok tersendiri bagi para pembudidaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel kami. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Dalam video kali ini kita akan membahas mengenai cara memilih dan menggunakan pakan buatan dalam menyiasati harga pakan yang terus naik. Namun sebelum lanjut, jangan lupa like, komen, serta subscribe channel ini agar kami lebih bersemangat dalam memberikan informasi seputar budidaya ikan nila. Pada budidaya intensif, pakan alami dan pakan tambahan cenderung diabaikan, disebabkan karena ketersediaannya yang tidak dapat dipastikan. Pada budidaya semi intensif, pakan tambahan sering digunakan untuk menekan biaya operasional pembelian pakan buatan. Sedangkan pada pembudidaya intensif, pakan yang digunakan mutlak menggunakan pakan buatan. Dengan cara ini, waktu budidaya dapat dipersingkat dan ukuran serta panen yang lebih seragam. Namun dengan kenaikan harga pakan saat ini yang terus terjadi, kita sebagai pembudidaya harus cermat dan selektif dalam memilih pakan buatan. Banyak merek pakan yang beredar di pasaran dengan harga dan kandungan nutrisi yang bervariasi dan bahkan cenderung sama. Hal inilah yang mengharuskan kita untuk lebih cermat dalam memilih pakan buatan. Ada beberapa hal yang harus kita cermati dalam memilih dan menggunakan pakan buatan agar pengeluaran kita dalam membeli pakan bisa sebanding dengan hasil panen. Jangan sampai kita terjebak karena harga pakan terus naik, lalu kita beralih ke pakan dengan harga yang lebih murah. Akibatnya bukan penghematan yang terjadi, tapi malahan pemborosan dikarenakan jumlah pakan yang digunakan lebih banyak. Yang pertama yang harus kita perhatikan adalah nutrisi yang tergantung di dalam pakan. Biasanya pakan buatan telah mencantumkan jumlah kandungan nutrisi baik dari kandungan protein, lemak, serta vitamin dan lain sebagainya. Hal ini harus kita sesuaikan dengan kebutuhan nutrisi dari ikan yang kita budidayakan. Misalnya ikan nila yang membutuhkan protein sekitar 27 sampai dengan 32%. Namun biasanya pakan yang mengandung protein tinggi memiliki harga yang lebih mahal. Yang kedua adalah saat memberikan pakan buatan. Kita lihat bagaimana respon dari ikan itu sendiri terhadap pakan yang kita berikan. Karena berdasarkan pengalaman kami, kadang berbeda merek pakan, berbeda pula respon ikan terhadap pakan yang kita berikan. Yang ketiga adalah lakukan sampel hasil setelah pakan merek tertentu diberikan, baik dari perkembangan pertumbuhannya, bobot, serta waktu yang dibutuhkan dalam masa budidaya. Apabila pertumbuhan dan bobot mengalami peningkatan serta waktu budidaya yang lebih singkat, ini berarti kita bisa lebih menekan biaya penggunaan pakan, walaupun menggunakan pakan mahal sekalipun. Dengan cara mengambil sampel ini, kita jadi bisa menentukan pakan merek apa yang cocok dan sesuai dengan ikan yang kita budidayakan. Berbeda halnya apabila kita menggunakan pakan yang lebih murah. Biasanya pakan dengan harga yang lebih murah memiliki kandungan nutrisi yang lebih rendah, baik kandungan protein dan lainnya. Memang ikan kadang tampak lahap dengan pakan yang diberikan, namun karena kandungan nutrisi yang kurang, maka ikan membutuhkan pakan yang lebih banyak untuk memenuhi nutrisi yang dibutuhkan dalam menunjang pertumbuhannya. Ditambah lagi waktu budidaya yang otomatis semakin lama. Akibatnya pemborosanlah yang terjadi karena pertumbuhan dan waktu panen yang semakin lama dan tidak seragam. Ditambah lagi dengan jumlah pakan yang digunakan semakin banyak, yang secara otomatis pengeluaran yang digunakan untuk membeli pakan pun akan semakin banyak.
Kesimpulannya adalah gunakan pakan yang mengandung nutrisi yang sesuai dengan kebutuhan ikan yang dibudidayakan. Lakukan sampling terhadap ikan bagaimana perkembangan pertumbuhannya terhadap pakan dengan merek tertentu yang diberikan. Jangan takut untuk mencoba pakan dengan merek tertentu, karena dari situlah kita dapat mengetahui kualitas pakan yang digunakan terhadap perkembangan pertumbuhan ikan, yang nantinya akan berdampak pada efisiensi baik dari sisi harga maupun jumlah pakan yang digunakan. Itulah tadi beberapa hal yang harus kita perhatikan dalam menggunakan pakan pada budidaya ikan secara intensif dalam menyiasati kenaikan harga pakan. Namun masih ada faktor penunjang lain yang dapat digunakan untuk menekan kebutuhan akan pakan, yang insya Allah akan kita bahas pada video selanjutnya. Mohon maaf apabila informasi kali ini terkadang tidak sesuai dengan pendapat para sobat sekalian, karena ini merupakan pengalaman pribadi selama membudidayakan ikan nila secara intensif. Demikian tadi video dari kami. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.